Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di channel Beril Hamijan, channel seputaran rutinitas saya dan kegiatan saya sehari-hari teman-teman. Di video kali ini saya ingin bincang-bincang dan berbagi sedikit motivasi ya teman-teman, yaitu 10 motivasi saat menjalankan usaha kecil agar terus bertahan di tengah gempuran pasar ya teman-teman. Langsung aja, yang pertama, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Tenangkan diri dan bebaskan pikiran kita dari segala stres yang tengah dirasakan. Kita bisa melakukan beragam cara, mulai dari olahraga, jalan-jalan di taman, ataupun pergi ke suatu tempat yang kita sukai agar bisa memberikan rasa nyaman bagi diri kita sendiri teman-teman. Kita juga bisa mencoba melakukan kegiatan yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan dan juga kekuatan ya teman-teman. Dengan kondisi tenang seperti ini, maka pikiran kita bisa lebih nyaman. Dengan pikiran yang tenang, kita juga bisa kembali bersemangat untuk berdagang. Namun kita harus memastikan untuk tidak melakukan langkah ini terlalu lama ya teman-teman, mengingat banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, untuk yang kedua, ingat kembali tujuan kita memulai usaha teman-teman. Cara berikutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan mengingat kembali tujuan kita saat memulai usaha. Jika motivasi kita mulai memudar, maka ambil waktu sejenak lalu pikirkan kembali mengapa kita harus membuka usaha yang saat ini tengah dijalani teman-teman. Dalam memulai usaha ini sangat penting untuk memiliki tujuan. Hal ini dikarenakan memiliki tujuan seringkali dapat membantu kita termotivasi teman-teman. Selain tujuan, kita juga perlu memiliki visi ke depan dengan usaha kecil yang kita jalani. Dengan demikian, kita bisa memiliki gambaran apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Saat sudah menemukan kembali tujuan tersebut, maka kita harus menjaga agar usaha kecil kita bisa berkembang. Yang ketiga, kita harus mencari inspirasi dan belajar dari orang lain ya teman-teman, maupun itu teman kita sendiri yang memiliki usaha yang secara lebih senior dari kita ya teman-teman. Bila merasa motivasi dalam berbisnis mulai hilang, kita jangan ragu untuk mencari inspirasi dari pengusaha sukses lainnya teman-teman. Kita bisa mengikuti cerita-cerita inspiratif mereka tentang bagaimana mereka berhasil mengatasi tantangan dalam usaha kecil mereka teman-teman. Dengan belajar dari pengalaman mereka, kita akan memperoleh wawasan berharga yang dapat membantu meningkatkan semangat kita dalam menghadapi kesulitan saat berbisnis teman-teman. Kita ada banyak kisah-kisah inspiratif para pengusaha sukses yang sudah diakses baik melalui buku, internet ataupun podcast-podcast yang ada berbagai platform ya teman-teman. Yang keempat, membangun jaringan dan koneksi. Selain mencari inspirasi dari pengusaha lain atau teman-teman kita yang sudah lama berkarir di dunia usaha, kita juga bisa mencoba bergabung dengan komunitas pengusaha kecil atau menghadiri acara bisnis. Dengan cara ini, kita bisa memperluas jaringan dan koneksi ya teman-teman. Saat berada di komunitas atau cara berbisnis, manfaatkan waktu tersebut untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda teman-teman. Melakukan interaksi dengan mereka, maka kita bisa mendapatkan dukungan sosial, peluang kolaborasi dan pembelajaran baru untuk mengembangkan usaha kecil kita teman-teman. Yang kelima, temukan mitra yang tepat. Banyak yang memulai usaha kecil seorang diri. Bila kita juga demikian, ada kalanya
kita akan merasa kesepian dan terjebak dengan pikiran kita sendiri. Bila hal ini terus berlangsung, maka motivasi kita dalam berbisnis perlahan akan mendorong. Oleh karena itu, penting bagi kita menemukan mitra yang tepat. Hal ini dikarenakan mitra yang tepat dapat mendukung dan menantang kita dalam berbisnis sehingga motivasi kita meningkat. Selain itu, kita membuat komitmen kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Kita tidak lagi berjuang sendirian, sebab ada orang lain yang mengandalkan kita. Hal ini akan mendorong kita untuk bertindak ketika ada kemungkinan mengecewakan orang lain selain diri kita sendiri, teman-teman. Nah, untuk yang keenam, bangun sistem yang jelas saat bekerja, teman-teman. Cara berikutnya yang bisa kita lakukan, membangkitkan lagi motivasi saat menjalankan usaha kecil kita, yaitu dengan membangun sistem yang jelas. Yaitu hal ini dikarenakan memiliki sistem yang jelas dapat memudahkan kita saat mengelola perjalanan usaha kita, ya teman-teman. Dengan demikian, semangat berdagang kita kembali naik. Selain itu, membangun sistem yang jelas pada bisnis juga bisa memberikan keuntungan besar bagi kita, teman-teman. Ketika sistem yang sudah kita buat berjalan baik, maka kita bisa mencoba fokus pada hal lainnya. Kondisi tersebut bisa memberikan ketenangan tersendiri sehingga semangat kerja masih akan terus ada, teman-teman. Lanjut saja yang ketujuh, menerapkan inovasi, teman-teman, yaitu dalam menjalankan usaha kecil, kita jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru yang berinovasi, teman-teman. Melakukan hal tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu usaha kecil kita berkembang lebih cepat, teman-teman. Untuk bisa melakukannya, kita pastikan selalu memantau tren industri dan peluang baru yang dapat dijajaki. Tidak hanya meningkatkan motivasi dalam usaha kita, menerapkan inovasi juga dapat membuka peluang baru dan membuat bisnis kita lebih kompetitif di pasar yang terus berubah, teman-teman. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan kreativitas agar inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Untuk yang kedelapan, menghadapi tantangan dengan positif, teman-teman. Ini perlu sekali kita terapkan, ya teman-teman, di dalam usaha atau bisnis kita, ya. Saat menjalankan usaha, bahkan usaha kecil sekalipun, kita akan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, teman-teman. Tidak terkecuali saya sendiri, ya. Namun daripada menanggapinya sebagai hambatan, anggaplah tantangan yang ada sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Jika kita mengalami kegagalan, lihatlah sebagai pelajaran berharga dan kesempatan untuk mencoba pendekatan yang berbeda, ya teman-teman. Sampai sini sudah paham, ya teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut saja yang ke-9, ya. Berkomunikasi dengan pelanggan. Cara lain meningkatkan motivasi usaha kecil yang bisa kita lakukan yaitu sering-sering berkomunikasilah dengan pelanggan. Ini juga merupakan cara terbaik untuk mendapatkan inspirasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan umpan balik pelanggan dapat membantu kita meningkatkan bisnis. Kita juga bisa mendapatkan ide-ide baru untuk menghadapi kembali bisnis dengan membuka saluran komunikasi dengan pelanggan saat ini. Kita akan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, teman-teman. Langsung saja yang terakhir, yang ke-10. Persiapkan mental setiap hari terakhir. Selalu persiapkan mental setiap hari untuk meningkatkan motivasi usaha kecil kita, teman-teman. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mempersiapkan mental mereka setiap hari. Maka dari itu, kita bisa mempersiapkan mental sesuai dengan hobi masing-masing saat bekerja, ya teman-teman. Nah, itulah 10 motivasi tentang kita ingin menjalankan usaha, ya teman-teman. Motivasi saat menjalankan usaha kecil agar terus bertahan di tengah gempuran pasar yang saat ini
yang banyak sekali pesaing-pesaing di tengah-tengah usaha kita ya teman-teman. Semoga motivasi ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman yang baru saja ingin memulai sesuatu usaha bisnis, baik itu usaha apapun bagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini kepada teman-teman. Dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen jika ada saran dan masukan dari teman-teman ya. Sekian dan terima kasih video saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.